warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sawitri. Assalamualaikum, selamat pagi Okta, apa kabar? Baik, senang sekali melihat Ibu pagi ini, masih seger. Seger ya, Gerson. Dan pakai kutex lagi Bu ya, cantik banget. Kelihatan. Kelihatan lagi. Ini iya, apa Bu. namanya, remaja ke-5. Iya dong, alhamdulillah. Iya Bu, jadi saat saya menghubungi Ibu, terima kasih untuk waktunya Bu, untuk bertanya-tanya pada Ibu sebetulnya bagaimana sebetulnya awal pendirian Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Bu. Apakah Ibu gitu bisa ya? menceritakan? Ya waktu itu sih udah lama banget ya, 2003 ya kalau nggak salah ya. Ya, mulai 2003. Tahun 2002 itu sebetulnya Pak Jurnalis Udin ya, waktu itu sudah mulai menghubungi saya ya. Lalu pada saat yang bersamaan juga saya dapat pengukuhan guru besar ya. Jadi ini suatu keberuntungan juga mungkin untuk Fakultas Psikologi Yarsi karena calon dekannya itu Profesor Doktor. Iya dong, harus. Alhamdulillah, mantap. Iya, itu rezekinya Yarsi itu. Oke, jadi waktu itu memang Pak Jurnalis menghubungi saya ke rumah saya di Bandung dan meminta kesediaan saya untuk membina dari awal begitu ya pendirian Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Saya itu paling suka tuh ya membina institusi baru ya. Seperti halnya saya membina bagian psikologi di rumah sakit itu kan diawali oleh upaya saya. Nah ini yang IRC itu juga diawali oleh upaya saya untuk Fakultas Psikologi. Jadi saya semangat banget tuh dari Bandung seminggu 2 hari di Jakarta, kemudian balik ke Bandung, pokoknya bolak-balik lah. Apalah saya setiap sudut perjalanan antara Bandung Jakarta begitu ya. Jadi begitu. Nah, ya dengan berjalannya waktu, ya tentu saya mulai menyiapkan kurikulum dulu ya. Nah, kurikulum itu kebetulan saya juga membina kurikulum Fakultas Psikologi Unpad untuk magister ya. Jadi semua itu kayak rezekinya Yarsi gitu ya. Saya pas ini, pas itu begitu. Nah, sehingga mulailah saya rekrut dosen ya. Di antaranya Okta juga kan? Ya. 5 dosen pertama ya, Bu. Dosen pertama. Lihat penampilannya saja Okta sudah meyakinkan gitu, jadi langsung diterima. Kayak polwan. Gitu, Okta. Jadi seperti itulah awalnya seperti itu dan ya kemudian lancarlah semua proses perkembangannya. Karena memang saya kalau membina sesuatu tuh serius gitu ya. Benar-benar direncanakan, kemudian bikin network planning ya, kemudian perencanaan rekrutmen dan lain sebagainya itu saya siapkan dengan sesempurna mungkin saya bisa gitu. Nah sehingga ya kenyataannya semua lancar dan akhirnya berdirilah Fakultas Psikologi Universitas Yarsi yang juga mengawali rekrutmen dari dosen begitu. Nah, tampilan Okta itu meyakinkan sebagai dosen. Jadi langsung diterima, tak? Jadi begitulah sejarah Okta masuk ke Fakultas Psikologi Yarsi. Nah, sambil berjalannya waktu, ternyata pembangunan Yarsi pun sangat berkembang itu ya. Pada saat mengawali pembentukan Fakultas Psikologi itu saya diajak sama Prof. Jurnalis itu
untuk naik-naik tangga bangunan yang belum selesai, kebayang nggak itu? Ini nih Bu, Man nih gambarnya nih. sampai oh iya, tinggi banget kan itu, saya diajak naik begitu, saya kakinya lecet, sepatunya dari kulit, sakit banget itu. Besoknya saya sudah pakai sepatu, pakai plester dulu gitu ya, jalannya susah. Gara-gara diajak naik ke calon bangunan Fakultas Psikologi ya. Nah, sementara itu ya terus saya membuat perencanaan yang matang dari aspek kurikulum, rekrutmen dosen, kemudian apa namanya, segala hal yang terkait dengan, eee, kelancaran pelaksanaan pendidikan program yang saya bangun gitu ya. Dan kayaknya Tuhan membantu itu ya, sehingga semua tuh lancar gitu ya, bukan kayaknya, jadi pasti ya, Allah itu Alhamdulillah. Iya. memberkati upaya kita sehingga ya jalanlah ya, rekrutmen dosen juga lancar ya, dan dapat calon-calon dosen yang oke punya, salah satunya Okta, gitu. Ibu. Caranya seperti itu sih. Ah, Jadi serius banget saya tuh waktu itu membina itu karena paling senang saya tuh membina sesuatu institusi yang baru gitu, semangat gitu ya. Seperti halnya waktu saya membangun bagian psikologi rumah sakit di Unpad ya, itu tuh saya semangat banget, wah semua dipikirin gitu ya, planful. Begitu pula sama. waktu Yarsi sehingga berjalan bagus ya dari awal gitu. Itulah sejarahnya ya, Jadi jadi memang sudah memang memang dari cerita Ibu memang ini proses ini nggak sebentar ya Bu ya. Mulai dari tidak pertemuan pertama dengan Prof. Finalis itu ya, udah 2003 sampai akhirnya 2007 tanggal 13 Juli 2007 akhirnya bisa keluarlah izin pembukaan program studi psikologi ya Bu, Fakultas ya betul Psikologi. sekali, Apakah kasih benar kira Bu pada saat itu sebetulnya direncanakan program studi psikologi itu di bawah Fakultas Kedokteran? kedokteran, iya betul. Nah Hmm. itu yang agak saya kurang pas begitu, tapi awalnya sih saya iakan saja dulu dengan pemikiran, wah pada suatu saat saya harus, menyampaikan itu, Ibu Sawit itu kan paling pinter, ikut-ikut dulu udah gitu disikat habis Tapi dari awal memang memang rencananya itu untuk prodi aja di Bu, program bawah studi. Hmm. kedokteran, ya di bawah Oh. kedokteran. Tentu saja saya nggak mau dong ya, Hmm. mengingat pengalaman di Universitas Pajajaran kan berdiri sendiri Fakultas Hmm. Psikologi. Hmm. Kenapa mesti kita di bawah kedokteran gitu ya? Hmm. Dan akhirnya berhasil ya. Hmm. Dan akan lebih bagus sebagai fakultas yang mandiri kan daripada menjadi salah satu program dari fakultas tertentu ya, lepas dari, bukan saya anti kedokteran ya, Hmm. maksud saya ya sejak berdiri itu harus sudah mandiri sehingga tidak ada masalah di kemudian hari begitu ya. Dan Hmm. kebetulan berhasil gitu ya, Hmm. alhamdulillah lah ya, Tuhan Hmm. memberkati sehingga berhasil dan lancar gitu, Okta. Saya baca buku buku apa ya, pidatonya Ibu pada saat pembukaan program studi psikologi, Fakultas Psikologi ya Bu. Di Mhm, situ saya tertarik dengan apa yang Ibu tulis, menjadikan psikologi kesehatan itu sebagai mhm, fokus dalam pengembangan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Ibu bisa cerita iya lebih betul lanjut, sekali. Bu. Kan pada Ya, saat itu belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak dikenal ya, Bu ya, psikologi kesehatan, tapi mhm, pada saat ini ternyata sangat terbukti bahwa psikologi kesehatan hal itu itu memang penting dibutuhkan dan ya. perlu. Bisa Iya. ceritakan, Bu? Iya, justru itu saya mengantisipasi sesuatu yang saya coba pikirkan gitu ya, kira-kira bagian psikologi apa yang bisa betul-betul menunjang keberlangsungan dan kelancaran kerja psikolog di setting rumah sakit Hmm. ya. Nah, atas dasar itulah, pemikiran itulah, maka Ibu berpikir, waduh kayaknya
mengawali satu pembukaan jurusan psikologi baru di satu universitas harus sudah diawali dengan niat untuk mengembangkan fakultas tersebut ke arah tertentu, yaitu ke arah kesehatan tentu saja. Karena kalau difikirkan, memang kebutuhan akan tenaga ahli dalam psikologi kesehatan saat ini memang betul-betul pegang peranan ya dalam proses pengembangan masyarakat sehat di Indonesia. Jadi gitulah ya. Terlalu ambisius sih, tapi ternyata terbukti gitu ya kebutuhannya ya. Saya kira gitu sih. Visioner ya, Bu. Mudah-mudahan dikatakan visioner, kalau enggak dikatakan halusinasi. Halu. Halu. Kayaknya lebih ke halu deh. Kalau melihat tampilanku halusinasi. Sudah mulai terwujud sih, Bu. Maksudnya memang sarjana itu kan memang tidak bisa spesialis ya. Tapi memang kita mencetak para sarjana yang memahami tentang psikologi kesehatan sehingga pada saat kita membuka magister profesi atau magister gitu kan ada para calon-calon mahasiswa yang sudah paham tentang psikologi kesehatan ya, Bu. Ya, nah jadi itu kan memudahkan proses belajar selanjutnya kan. Jadi mereka sudah dibekali begitu ya dari sejak S1 bahwa ada memang jurusan psikologi kesehatan yang sangat terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Itu kan spesifik sekali ya. Iya. Karena kalau nggak spesifik kita tidak bisa punya landasan dasar dalam memerankan peran tersebut di setting rumah sakit, ya nggak? Jadi kita lebih formal ya, berangkat dari tatanan awal yang sudah kuat begitu ya, dan idealisme yang paling penting ya, idealisme yang jelas gitu ya, mau kemana arah dari pendidikan psikologi kesehatan gitu. Ya nggak usah. Iya betul. Saya ingat waktu di rumah Ibu pernah nunjukin skema pendidikan S1 plus. Oh iya. Psikologi kesehatan di mana dia bisa membantu para psikolog klinis di puskesmas gitu atau di layanan kesehatan lainnya gitu. Ya, ya sejak itulah mulai psikolog tuh masuk ke puskesmas. Ya. Nah kalau psikolog dengan landasan pendidikan umum itu masuk ke setting kesehatan melalui institusi puskesmas. Puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat ya, yang langsung menuju pada kepentingan masyarakat luas ya, lepas dari strata sosial yang dari mana para pengguna yang memanfaatkan pelayanan psikologi itu berasal ya. Maka disitulah kita punya eksistensi yang jelas, kuat, dan membuat para pelakunya juga lebih kokoh dalam menapaki jalan karir di tempat di jurusan psikologi kesehatan, ya nggak sih? Lebih jelas gitu, mantep begitu ya. Kalau itu tidak dilandasi oleh ideologi yang kuat, maka langkah mereka juga akan ragu ya, gamang begitu ya. Ini saya sebetulnya apa sih gitu ya. Nah, di situlah ya ideologi dasar yang saya tanamkan betul saat saya mendirikan psikologi arsi begitu ya. Dan ternyata berhasil kan, muncullah ahli-ahli Okta, antara lain Ibu Okta. Iya keren betul. Kan? Apalagi dengan ini ya Bu ya, maksudnya suplai lulusan psikolog klinis kan mungkin belum sebanyak yang dibutuhkan oleh puskesmas ya Bu ya. Ya, betul sekali. Karena itu semacam spesialisasi ya. Sementara kalau di puskesmas pasti tatanan gaji itu apa? Ya gaji ya. Gajinya kan ya S1 ya, gaji level S1 ya kalau nggak salah ya. Atau gimana sih, nggak tahu juga saya kalau soal remunerasi dari pelayanan tersebut tuh
oleh pemerintah itu seperti apa, tapi di dalam kepala saya seperti itu sih. Jadi kita harus punya satu spesialisasi yang membuat akhirnya remunerasinya juga mengikuti gitu. Menurut saya pertama memang boleh saja ya remunerasi sama dengan sarjana lain di setting kerja lain yang juga ikut pegang peranan dalam fungsi sebagai rumah sakit sebagai pelayan masyarakat ya. Tapi dengan kita sudah menetapkan landasan dasar yang kokoh, maka pemerintah pun mudah-mudahan berangkat dari situ gitu ya nggak. Kita sudah memberikan jalan gitu ya menuju ke upaya pemantapan langkah bagi posisi remunerasi dari peran psikolog klinis di setting rumah sakit, psikologi kesehatan di setting rumah sakit. Iya, yaitu pengetahuan saya psikolog klinis itu sudah tidak disamakan lagi dengan dokter, tapi dianggap spesialisasi, Bu. Jadi ya, levelnya level 8. Tapi kemudian sekarang dengan adanya peraturan Permendikbud yang baru, itu akhirnya dianggap tidak sesuai. Harusnya bukan level 8, tapi level 7. Karena sebetulnya lulusannya adalah psikolog. Oh gitu. Jadi dia nggak seperti kedokteran yang PPDS gitu, yang emang spesialisasi penyakit dalam gitu. Jadi harus jadi psikolog dulu, baru nanti ada magister untuk spesialisasinya itu. Jadi kayak itu yang kayak masih digodok terus Bu di AP2TPI dan juga di HIMSI sepertinya. Tapi kayaknya kita sebagai orang dari psikologi, artinya Anda lah ya sebagai tokoh yang harus berjuang gitu ya. Kita harus memperjuangkan posisi kita di level 8, jangan mau level 7. Ya nggak sih? Kita level 8, spesialisasi kan. Artinya ya itu, jadi sepertinya kayak kalau misalnya kedokteran kan dia esket, kemudian profesi dokter, habis itu baru spesialisasi gitu Bu. Iya, kalau kita langsung spesialisasi. Harusnya psikolog juga begitu katanya. Ya nggak bisa lah, beda kan. Psikolog, kemudian baru psikolog klinis, psikolog pendidikan dan lain-lain gitu. Kalau mau disamakan. Gitu ya. Tapi itu artinya kan itu studinya lebih panjang ya Bu. Ya kan mereka rugi gitu ya, secara lamanya studi itu kan menyita usia juga ya buat mereka dan menyita biaya ya untuk mereka kan. Nah, kenapa enggak kita berjuang aja, kita itu adalah spesialisasi sebetulnya. Jadi lulusannya itu sudah spesialis begitu ya. Dan itu kita bisa dukung dengan bobot dari kurikulum yang kita susun gitu loh. Jangan mundur loh lah. Maju terus. Pantang mundur tak. Ya. Ibu ini saya sampaikan juga kepada pemirsa nih, pemirsa. Bahwa Ibu ada Profesor Dr. Sawitri Sadaryun itu juga termasuk yang mendirikan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ya Bu. Ya, saya itu yang mengawali. Jadi sebelumnya sudah ada Ikatan Psikologi Klinis HIMSI ya Bu ya, di bawah HIMSI. Ya. Tapi kemudian Ibu turut mengembangkan ikatan profesi, organisasi profesi, yaitu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ya Bu ya. Indonesia, ya. Keren kan? Keren nggak? Selalu keren lah Bu. Aduh, ilah senang. Jadi kami semua tuh sangat bangga sekali ya bahwa kita Fakultas Psikologi Universitas Yarsi didirikan oleh Dedengkot psikolog klinis yang sudah warawiri sering sekali mengisi kolom khusus ya di harian Kompas, kemudian jadi pembicara di mana-mana dan selalu Ibu Sawitri selalu mencoba mempromosikan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Selalu pakai Fakultas Psikologi Universitas Yarsi itu selalu melekat pada diri Ibu pada saat menjadi dekan ya Bu. Dan kami sangat berterima kasih sekali Ibu telah berkorban, mengorbankan waktu dan tenaga Bu, bolak-balik Jakarta Bandung ya Bu selama 8 tahun. Tapi sedang kalau membangun sesuatu tuh saya semangat, nggak kerasa capek loh. Sebetulnya kan melelahkan itu.
Iya. Seminggu 2 hari di sini. Karena dengan cinta ya, Bu. Sementara si bapak kalau ditinggal ribut. Akhirnya pada satu saat ya udahlah saya nggak tahan denger ributnya bapak. Begitulah, tapi saya jadi nggak ada penyesalan lah ya mendampingi bapak di akhir. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, Aduh sekarang keren mungkin banget nih bangunannya Yarsi. kenapa, Bu? Kagum. Bangunannya Yarsi keren banget. Iya, bagus ya. Ini gedung apa yang merah ini, Bu, roofnya ini kan gedung utama ya. Yang biru itu adalah rumah sakit Yarsi, Bu. Oh ya. Di Kita masuk nggak? sebelahnya rumah sakit gigi mulut, nih nggak kelihatan rumah sakit gigi mulut. Oh oke. Kita ada bagian psikologi nggak di situ? Bagian psikologi di sini di gedung ini yang Nggak, apa maksudnya merah. pelayanan psikologi di setting rumah sakit belum ada. Harusnya ada. Betul, Bu. Jadi masalahnya kita ini tidak banyak yang punya STR. Ayolah, bikin STR apa sih susahnya? Nah, kemarin Bu, Direktur Rumah Sakit Yarsi bilang kami sudah sangat kewalahan, pasiennya luar biasa banyak Bu, dan memang sekarang khusus COVID. Oh oke. Dan kemudian ya, para nakes udah kecapean, kelelahan, yang salah ngomong dikit tuh mereka bisa konflik di antara mereka sendiri. Kemudian mereka minta tolong bantuan pendampingan psikologi gitu. Kemudian kami tuh butuh bukan cuma untuk pasien tapi juga untuk para nakes. Cuman mereka pengen blended gitu, nggak jangan online aja gitu loh. Karena mereka juga perlu didampingin secara tatap muka. Nanti kan kami APD-nya kami akan sediakan gitu. Saya udah mengiyakan, Bu. Oke, gitu bisa. Bagus tuh kamu udah mengiyakan kan? Iya, tapi kemudian kan suami saya positif. Oh. Rasa positif. Oh ya? Jadi saya agak khawatir kan, saya juga positif kan. Jadi akhirnya saya pending dulu gitu sampai memastikan saya negatif gitu. Mungkin insya Allah minggu depan. Keadaannya sekarang? Siapa, Mas Yoyo? Kamu. Oh, saya sih negatif ternyata, Bu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Terus walaupun Mas tidur Yoyo bareng-bareng Mas Yoyo di rumah sakit dulu. Tapi kondisinya baik. Itu gara-gara ini. Jadi secara fisik Mas Yoyo merasa baik, tapi pas dilihat hasil labnya ternyata ada indikator penggumpalan darah. Wah. Kan emang virus itu berpengaruh ke penggumpalan darah? Takutnya kan ini, Bu. Jadi nanti memblok pembuluh darah. Oh, oke. Ngeri juga ya. Yang akhirnya jadi stroke dan lain-lain itulah yang orang-orang yang kadang yang hipoksia itu loh, yang silent yang happy yang udah baik-baik nyata kemudian tiba-tiba sesak napas dan langsung pass away itu gara-gara itu. Jadi akhirnya si dokternya bilang, tolong Pak, ini ada lonjakan selama Bapak COVID, jadi mendingan dirawat aja, tapi dikasih terapi antikoagulasi, Bu. Oh, oke. Selama 2 hari. Nah, alhamdulillah udah selesai, siang ini bisa kembali ke rumah berkat doa Ibu dan teman-teman. Alhamdulillah lah, nggak ada masalah kan berarti. Ya. Betul. Jadi pada saat kondisi kayak gini, pada saat itulah kemudian saya jadi ingat kembali visi dan misi yang disusun oleh Ibu Sawitri. Ya, terlihat bahwa visioner, Bu. Pada tahun 2007 apa itu sewa kesehatan gitu. Tapi ternyata pada saat sekarang ini ternyata memang itu sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa lumayan ya Ibu Sawitri. Iya dong. Wow, luar biasa itu. Awesome. Sekali dipuji itu merajalela Ibu Sawitri mah nggak kena pujian. Langsung dia terbang. Emang butuh datang lagi kan kamu? Kenapa? Kamu udah kenal Ibu kan, begitu dipuji terbang. Kita semua gitu kok, Bu, atas didikan Ibu. Nyalain gue lagi loh. Saling memuji, kalau di ruang makan tuh saling memuji, saling mencela juga. Sendiri. Seneng ya? Happy itu. Bagas apa kabar? Iya, makanya itu yang kadang-kadang kita pas ada saat lagi ngobrol-ngobrol gitu, ya ampun kita kok kayak satu paket ya, maksudnya binaan Ibu Sawitri.
Terus kan pernah kita tanya sama Ibu ya, Ibu bilang pada saat itu, ya dong, Ibu kan merekrut kamu seperti menyusun puzzle gitu. Jadi itu Dilihat ya kira-kira bisa kooperatif, iya, team betul, Bu. working gitu. Betul. Dan Itu tertanam saling banget sih emang. mempengaruhi terkait dengan keinginan untuk berprestasi kerja sebaik mungkin gitu. Kerennya itu sih. Betul. Dan memang teman-teman, apalagi yang teman-teman tubel nih lagi tugas belajar, itu kan juga mereka semangat Bu untuk melanjutkan studi gitu. Dan kemudian juga udah banyak yang berhasil publikasi di jurnal-jurnal internasional. Oh ya, keren ya. Kayak Sari itu Hebat. yang lagi di Griffith itu udah Q1 dia, udah publikasi internasional di Q1. Kemudian juga Titis akan nyusul. Banyak Bu, alhamdulillah itu juga ngangkat akreditasi sebetulnya. Jadi pastilah. Bersyukur banget. Keren ya. Punya teman-teman rajin, akunya nih yang harus ngejar lagi, Bu. Ketinggalan banget. Aduh. Kamu kan badannya besar, secara fisik sebetulnya menunjang loh. Badannya gede, secara fisik sebetulnya menunjang. Mengintimidasi. Lebih ke mengintimidasi daripada menunjang. Gak apa-apa lah, pertama-tama itu dulu. Yang penting kemudian menunjang. Ya, Ya, Bu. Jadi mungkin untuk terakhir nih, Bu. Yang terakhir mungkin saya mau tanyakan kepada Ibu. Harapan Ibu untuk Fakultas Psikologi Universitas Yarsi di masa kini dan masa mendatang apa, Bu? Yang jelas harapan itu sudah tercover di landasan dasar dari pembentukan Universitas Yarsi dan proses pengembangannya hingga saat ini. Itu sebetulnya sudah tercover di situ ya. Jadi rasanya nggak perlu secara spesifik lagi disampaikan dan secara verbal disampaikan ya, sebetulnya sudah included ya dalam jabaran dari landasan dasar pembentukan psikologi Yarsi gitu ya. Jadi nggak perlu diragukan lah, pokoknya Yarsi oke punya lah. Amin. Dan Ya Allah, konsentrasi di psikologi kesehatan memang sudah dari awal saya tanamkan begitu ya. Karena memang saya benar-benar melihat ya kebutuhan peran psikolog di setting kesehatan itu besar sekali ya. Nah, ini terkait dengan pengalaman saya mendirikan bagian psikologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin saat saya menjadi dosen Unpad begitu ya, sebelum pensiun gitu ya. Nah, pengalaman itu memang melandasi antisipasi kognitif, emosional, afektif saya untuk kemudian kita juga secara tegas meletakkan dasar harapan pengembangan peran psikologi di setting rumah sakit. Karena penting sekali loh, menurut Ibu sih, nggak tahu kenyataannya. Tapi ternyata sekarang terbukti ya, bahwa pendampingan psikologi tidak saja terkait dengan pelayanan masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan. Pembinaan dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Jadi di belakang dan di depan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke kan Okta ya, saya rasa itu, dan Okta melanjutkan itu. Sukses ya Okta, dan Ibu yakin kamu bisa melanjutkan apa yang menjadi landasan dasar yang sudah Ibu tetapkan di awal pembentukan Fakultas Psikologi Yarsi. Insya Allah, Bu. Keren banget itu. Ya Allah. Gedungnya, waduh, dulu aku nggak kayak gitu tuh gedungnya. Dulu bahkan harus naik tangga sampai lantai 6 ya Bu, bolak-balik, muter terus itu. Terseok-seok, aku lecet-lecet sepatunya, kakinya. Sedangkan Prof. Junalis, wah, terus jalan hebat. Sekarang kalian tinggal mencet tombol ini, enak banget. Alhamdulillah sih. Aduh, iya Bu, kalau gitu terima kasih banyak Bu atas ceritanya pagi ini. Semoga kita selalu mampu menjalankan amanah dari Ibu untuk mengembangkan ya, Ibu harapkan itu. Fakultas kita tercinta fokus pada pengembangan psikologi kesehatan, Bu. Ya, amin. Dan saya yakin itu bisa. Ya.
Terima kasih Ibu, tolong jaga Ya, kesehatan Ibu, sama-sama. sehat selalu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh